Sekalian, makanya bila cinta itu digambarkan dalam bentuk fisik, kata para ulama, dia ibarat seperti badannya seekor burung. Kemudian rasa takutnya itu ibarat sayap kanannya, dan rasa harapnya ibarat sayap kirinya. Begitulah ketika kemudian burung itu utuh badan dan sayap kanan kirinya, dia akan terbang ke atas. Tetapi ketika kemudian kalbu ini yang hanya ada rasa takut aja, ya, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, itu akan menjadikan orang itu khawarij, mengeras dia, dikit-dikit kafir, ya, karena apa? Rasa takut di dalam dirinya yang menjadikan dia kemudian bersikap melampaui batas. Dan ini kemudian jelas terlarang. Itu kategori ahli bidah. Ya, khawarij itu kategori ahli bidah. Karena apa? Mengeras kalbunya sehingga kemudian rasa takutnya berlebihan. Akibatnya kemudian melampaui batas, melihat pandangannya dengan pandangan ekstrim. Kelompok khawarij ini munculnya karena rasa takut yang berlebihan. Sehingga melihat orang itu berbuat dosa, kafir dia. Karena apa? Berlebihan. Nasallahu afiyah. Makanya harus diimbangi dengan raja, dengan ada hanya harapan. Kalau Anda melihat seseorang berbuat dosa, tapi Allah Maha Pengampun, nasihati dia supaya kembali kepada Allah, supaya dia mengharapkan ampunan Allah. Jangan kamu tutup dengan ungkapan kafir kamu, rusak kamu, bejat kamu. Makanya pandangilah manusia dengan pandangan rahmat, kasih sayang, sehingga Anda selamatkan orang itu, Anda nasihati orang itu, Anda rangkul orang itu dengan cara yang baik, bukan dengan cara mencela-cela seperti itu. Ibaratnya orang sakit, jangan orangnya dicela, goblok kamu, begini kamu, mati kamu. Tetapi obati penyakitnya. Banyak orang kemudian melihat orang sakit, bukan diobati penyakitnya, orangnya yang dimampusin. Itu yang keliru. Kelompok khawarij itu begitu modelnya, kasar, main kapar-kapir aja. Yang kemudian akibatnya apa? Nggak memecahkan masalah. Dan jangan lupa kaum khawarij itu ahli ibadah. Ya, bukan seperti kaum khawarij modern zaman ini kurang ibadahnya. Khawarij di masa lalu ahli ibadah. Mereka wajib itu qiyamul lail itu. Mereka bisa menghatamkan Al-Quran sehari sekali, khatam Al-Quran, saking ekstrimnya itu. Tidaknya hitam, ahli ibadah, botak-botak rambutnya, ahli ibadah mereka itu. Bahkan Rasulullah menyebutkan tahqiruna salatakum bi salatihim wa qira'atakum bi qira'atihim. Kalian para sahabat kalau melihat khawarij itu akan merasa kecil salat kalian dibanding salat mereka, akan merasa kecil bacaan Quran kalian dibanding bacaan Quran mereka. Makanya orang khawarij di masa lalu terkenal orang yang jujur, tidak pernah berdusta. Sebab dusta bagi mereka itu kufur, dosa besar, menyebabkan orang kafir. Berzina itu kafir. Begitulah ciri orang-orang khawarij itu. Makanya jangan mudah kita menganggap orang itu khawarij padahal dia bukan khawarij. Muncul itu ungkapan-ungkapan khawarij itu, jangan sembarangan kamu ngomong. Karena apabila kamu menuduh seseorang yang tidak ada pada orang itu, akan kembali pada dirimu. Jangan sampai salah itu. Kata orang mengatakan wahai kafir kepada orang yang bukan kafir, dia muslim dibilang kafir, nanti kekafiran akan kembali kepada orang bicara itu. Bahaya sekali. Nah, kenapa munculnya kekafiran khawarij, orang suka mengkafir-kafirkan itu? Karena itu rasa takut yang berlebihan. Melihat orang berbuat dosa itu, dia kesel dia. Makanya muncul kata-kata yang seperti itu. Nah, supaya tidak jadi khawarij, normalkan rasa takutmu. Takutlah kamu jangan melanggar Allah, takutlah kamu jangan korupsi, jangan kamu berzina, jangan kamu melakukan perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah. Ada rasa takut. Tetapi ada rasa takut lain dalam diri orang mukmin, rasa takut kalau amalnya nggak diterima sama Allah. Kita sholat, kita sedekah, kita baca Quran, kita khawatir, kita takut kalau amalan kita nggak diterima sama Allah SWT. Itu takut yang benar itu. Sehingga kemudian kita melaksanakan tambahan-tambahan ibadah. Khawatir kalau sholat yang wajib tidak diterima, maka kita dianjurkan untuk sholat yang sunnah. Khawatir zakat yang wajib itu nggak diterima, kita dianjurkan untuk bersedekah, berinfak dan seterusnya. Itu untuk apa? Menutup kalau kemungkinan yang wajib tidak diterima sama Allah, maka ada
apa ini persimpanan atau simpanan yang lainnya dalam bentuk yang sunnah itu. Itu takut yang apa? Yang normal. Takut yang benar, jangan sampai berlebih.